Hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi pabrik Aqua yang sudah terbengkalai. Pabrik ini terletak di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tidak banyak informasi yang didapatkan mengenai pabrik ini didirikan pada tahun berapa dan berhenti beroperasi pada tahun berapa. Namun, banyak rumor beredar bahwa pabrik ini cukup angker karena beberapa masyarakat di sini sering melihat penampakan hantu baik di sore hari maupun di malam hari. Ada juga warga yang mendengar suara teriakan di pabrik ini, namun ketika sudah dilihat tidak ada sumber suaranya. Apakah pabrik ini memang angker? Mari kita explore. Oke guys, hari ini kita ada di tempat kedua pembuatan video yang lokasinya itu ada di daerah Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Ini tuh merupakan salah satu pabrik pengelolaan air minum yang udah lama banget nih gak memproduksi lagi dan ditinggal begitu aja. Jadi terbengkalai dan cukup bisa dibilang angker oleh sebagian orang, terutama di daerah-daerah sini, karena seperti kalian yang ketahui ya, kalau misalnya pabrik-pabrik pengelolaan air minum itu biasanya di daerah-daerah lembah-lembah kayak gitu yang memang sedikit terpencil, terus juga jarang ada pemukiman. Untuk masuk ke daerah sini juga cukup masuk ke dalam dari jalan utama daerah Jalan Kabandungan Kelapa Nunggal. Dan buat kalian yang penasaran, ya udah yuk kita cari tahu dalamnya itu kayak gimana. Nah ini guys, penampakan dari luarnya. Pabrik ini emang kayaknya cukup lama banget ditinggal sama pemiliknya gitu, dan sekarang itu waktu masih pukul 15.57 atau jam 4-an lah gitu. Dan nyoba dulu kalau misalnya di sore hari itu kayak gimana, biar kalian juga bisa lihat gitu dalamannya kayak gimana, luarnya kayak gimana, kondisinya seperti apa. Dan rencananya nanti malam juga gue bakalan nyoba kesini lagi buat nyari sensasi ada gak sih gitu, bener gak sih mitos-mitos yang udah beredar di masyarakat itu, yang kayak misalnya ada penampakan atau misalnya ada hantu dan sebagainya. Dan kita buktikan sendiri. Tapi kalau misalnya jam segini ya gue yakin gak bakalan ada ya, tapi gak tahu juga. Tapi kalau misalnya malam hari ya kita cari tahu dulu, soalnya gue emang masih tinggal di kawasan ini juga, dan serius gue pernah waktu itu, dan teman-teman gue juga pernah lihat yang ya kayak gitu-gitu. Udah yuk, ini halaman depannya cukup luas ya. Gue kayaknya nggak bisa ngebayangin zaman dulu itu kayak banyak banget tuh mobil-mobil yang biasa parkir di sini. Dan lantai bangunan ini terdiri dari 2 lantai sepertinya. Udah banyak kaca-kaca yang udah pecah, udah bolong, dan juga bisa kalian lihat sendiri ya. Ini ada namanya, coretan-coretan yang biasa dilakukan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guys. Karena di sini tuh deket sama sekolah SMA, SMP. Ya tahu sendiri kalau misalnya anak-anak banyak banget yang bandel gitu, terus datang sini terus coret-coret. Ya seperti inilah kondisinya, dan cukup kotor juga karena emang nggak terawat, udah nggak dirawat lagi. Ayo kita masuk ke dalam. Ini bagian dalamnya guys, kayak gini ya. Itu gue udah tahu dulunya kayak gimana, tempat difungsikan sebagai tempat apa, tapi gue bisa berasumsi kalau ini tuh bisa jadi dapur ataupun kamar mandi ya. Dan atasnya juga udah rapuh-rapuh seperti ini, karena ini terbuat dari beton yang dicor memang cukup kuat, dan bawahannya dari pelapon-pelapon kayu seperti itu, jadi sudah cukup
apa ya, rapuh banget, dan gue juga agak ngeri ya kalau misalnya itu suatu saat bisa ambrol ke bawah. Dan seperti yang kalian lihat, ini udah ada yang ambrol ke bawah karena memang udah lama ditinggal, terus juga banyak rayap barangkali. Dan ini banyak banget pecahan-pecahan beling guys, jadi kita harus hati-hati nih, ada banyak pecahan beling-beling kayak gitu. Mantap guys, ini banyak banget guys kayaknya ada. Nah ini kayak botol-botol buat minuman keras kayak gitu, banyak banget guys di sini. Kayaknya ini bisa dijadiin tempat buat apa ya, buat melakukan tindakan-tindakan bisa dibilang kriminal gak sih kalau misalnya minuman keras kayak gitu. Gue juga kan. Dan ini merupakan tabung kayaknya yang dulu digunain buat nyuling air ya guys. Karena di sini tuh ada sumber air yang memang cukup besar juga gitu. Jadi awalnya kayak difungsikan buat itu air, cuman lama-lama kayaknya ada sesuatu hal yang membuat pabrik ini ditutup. Oke guys, gede, cukup besar juga guys. Dan kita bisa lihat di bawah, kayaknya ini orang-orang yang pada apa ya, nakal juga gitu. Soalnya banyak bungkus-bungkus bekas apa sih, obat batuk yang memang biasa dicampur-campur buat oplosan gitu guys. Nih banyak banget. Dan atasnya juga gue lihat ada dibikin buat sarang-sarang burung-burung gitu guys. Jadi karena udah lama gak diisi, lebih dari 10 tahun ya, banyak hewan juga yang jadiin pabrik ini tuh sebagai sarang. Kita review lagi dalamnya. Oke ayo. Oke lanjut. Kayaknya ini bekas kamar mandi ya guys, ada 2 ruangan kecil. Dan gue yakin ini kayaknya emang kamar mandi, cuman nggak ada klosetnya. Gue juga bingung difungsikan buat apa ya. Mesin yang gue juga nggak tahu fungsinya buat apa, cuman emang kayak sayang banget gitu ditinggalin kayak gini. Ini juga ya. Ini juga masih ada ruangan cukup sempit, kayaknya bisa jadi ini buat kantor atau layanan administrasi atau apa gitu dan semacamnya. Karena seperti ini ada jendela-jendela kecil. Ini juga kita tetap harus hati-hati ya guys, soalnya di bawah itu banyak pecahan-pecahan yang memang bisa melukain kaki kita gitu. Lihat, boleh dilihat. Karena emang ini udah lama, udah lebih dari 10 tahun, jadi dipergunakan oleh hewan-hewan kayak kelelawar ini buat sarang mereka. Dan di bawahnya itu udah banyak tai apa sih namanya itu, kelelawar yang cukup membuat pernapasan kita jadi kurang enak gitu guys. Dan gue yakin lama-lama kalau misalnya dibiarkan begitu aja, kelelawar ini bakalan terus berkembang biak dan semakin banyak. Dan ini guys, dindingnya udah dijebol, udah berukuran cukup besar juga, dan di belakang gue lihat masih ada bangunan-bangunan gitu, dan juga tabung-tabung yang ukurannya cukup besar juga. Dan ya udah, daripada penasaran, kita langsung lihat aja ke belakang seperti apa.
Tuh bisa dilihat banyak banget kelelawar yang berterbangan kayak gini. Kayaknya mereka terusik dengan kehadiran kita ya guys. Dan gue yakin kalau misalnya malam hari itu bakalan banyak kelelawar yang berterbangan, karena mereka hewan nokturnal yang biasa mencari makan atau beraktivitas di malam hari. Dan ini juga cukup cukup terganggu juga dengan kotoran-kotoran yang udah dihasilin sama kelelawar itu. Lihat di dinding-dindingnya. Dan di belakang pabrik ini udah ditumbuhi dengan rumput-rumput yang liar yang karena udah nggak pernah diurus, jadi lumayan tumbuh subur juga rumput-rumput liar itu memenuhi di sekitaran pabrik. Dan ini guys, penampakan tabung yang mungkin dulu dijadikan tempat penampungan air. Dan gue gak tahu dalamannya kayak gimana, cuman kayaknya ini cukup kuat karena lebih dari 10 tahun udah berdiri kokoh sampai sekarang di sini. Dan ini gue ada di belakang pabriknya guys, dan ada satu bangunan yang mungkin ya dulunya dijadikan sebagai tempat mes oleh para karyawan yang bekerja di sini guys. Sudah pelatarannya itu udah ditumbuhi dengan banyak banget tanaman-tanaman liar yang cukup tinggi juga. Dan gue sebenarnya agak ngeri juga ya, takut ada hewan-hewan kayak ular dan sebagainya. Dan ini juga kayaknya dindingnya udah atapnya udah cukup rapuh. Jadi kalau karena penasaran kita coba dulu. Cukup harus hati-hati ya guys, soalnya di sini banyak pecahan-pecahan kaca yang bekas-bekas minuman keras kayak gitu guys. Jadi begini guys. Ini guys, penampakan dalamnya buat yang dulunya kayaknya dijadikan sebagai tempat mes untuk para pekerja. Dan sebenarnya gentingnya itu masih cukup kokoh, kalau misalnya bisa digunain buat rumah lagi kayaknya masih bisa, soalnya masih bagus kalau dilihat. Dan di sini juga masih ada ruangan guys. Cuman kita harus tetap hati-hati ya. Oh, ternyata bangunan ini cukup luas juga guys. Di dalamnya itu udah bener-bener ambruk, bisa dilihat. Atapnya udah ambruk. Dan gue juga agak ngeri sih, takut juga di atasnya suatu saat bisa nimpa orang gitu kalau misalnya kesini dia. Karena sebenarnya di sini juga daerah rawan gempa ya, jadi suatu saat kalau misalnya ada gempa ukuran sedang juga atau ukuran kecil juga ini bisa merubuhkan seluruh bangunan ini guys. Dan di sini juga masih ada. Ternyata pabriknya juga cukup luas ya. Dan ini kayaknya gerbang, dan gue gak tahu gerbang masuk kemana gitu, atau pintu keluar ke gimana. Oh iya guys, pas gue ke belakang pabrik juga ada motor, dan gue gak tahu ini motor siapa. Mungkin ada warga yang memang masih berkegiatan di sini. Jadi ya seperti ini. Dan di belakang gue juga masih ada ruangan ternyata, dan kondisinya juga sama seperti ruangan sebelumnya yang udah rapuh dan juga sebenarnya bentar lagi juga ambrol. Beginilah guys kondisinya, dan gue gak mau lama-lama di sini karena gue takut juga suatu saat bangunan ini atapnya bisa menghantam tubuh kita berdua. Jadi kita mendingan review bagian atas yang sekarang. Dan inilah guys tangga yang menuntun kita buat mengakses ke bagian lantai 2, dan bisa dilihat juga ini tuh tangga yang emang udah lama banget, kelihatan banget dari
apa ya, penampakannya udah seperti ini, tapi masih bisa dilewati. Udah, yuk kita coba. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Lanjut. Dan di bawah juga ini udah dipenuhi dengan tanaman yang merambat kayak gitu. Kayak gini guys. Dalamannya udah cukup rapuh juga. Terus kenapa ini nggak ambrol kayak tadi? Karena di atasnya itu terbuat dari besi-besi gitu guys, nggak dari kayu, jadi memang cukup tahan lama, cuman udah berkarat gitu kondisinya. Ini di bagian atas yang pertama. Di sini juga ada ruangan selanjutnya. Gue juga agak ngeri sih lihatnya. Ada meja. Dan ini ada ruangan luas juga. Keramiknya juga di bawah udah pada terangkat ke atas ya guys. Ini tuh udah bisa mengkondisikan bahwa, mengindikasikan bahwa emang tempat ini udah ditinggal dengan durasi yang cukup lama. Sampai keramiknya udah ditumbuhin dengan tanaman-tanaman pakis kayak gini guys. Atapnya juga udah mulai bocor-bocor. Cuman gue salut ya, karena bangunan yang udah ditinggal selama ini tapi kondisinya catnya juga masih bagus. Ya seperti yang gue bilang ya, walaupun bangunan ini udah ditinggal dengan cukup lama, cuman gue salut karena di sini tuh masih bisa dikatakan baik sebenarnya. Plafon-plafonnya aja masih sangat rapi, terus juga masih bagus gitu guys. Dan kesini juga masih ada ruangan kayak gitu. Dan dari sini kita bisa melihat bagian dari lantai 1. Seperti ini guys. Gak kebayang kalau misalnya malam hari kayak gimana ya. Gue penasaran banget sih sebenarnya. Dan pengen nyoba di malam hari seperti apa kalau misalnya kesini. Dan apa ya? Ya kita langsung nyoba aja ntar malam. Oke guys, kayaknya cukup buat penelusuran kali ini. Dan gue rencananya bakalan menelusuri pabrik ini juga di malam hari, biar kalian itu bisa tahu perbedaan pas di malam hari dan juga di siang hari ya guys. Dan gue minta support kalian. Dan memang pabrik ini udah lama banget gak berproduksi, lebih dari 10 tahun. Dan memang masih banyak beredar mitos dari masyarakat tentang kawasan ini, dan kita bakalan mencoba untuk mematahkan mitos ataupun stigma tersebut. Dan buat memastikannya ya kita nyoba di malam hari. See you di lain kesempatan dan terima kasih guys.